warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Semangat ini. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat. Baik. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching, Pak ya, bersama rekan Bapak, yaitu Ibu Mahmuda. Nah, ada beberapa hal yang nanti ke depan akan kita diskusikan. Kira-kira Bapak sudah melihat atau sudah membaca tentang rubrik penilaian dari percakapan coaching nanti yang akan Bapak lakukan terhadap Ibu Dia, kemudian saya melakukan supervisinya. Apakah Bapak sudah melihat rubrik penilaiannya, Pak? Ya, sempat sih saya baca-baca tadi malam, Bu ya. Beberapa hal yang akan disupervisi pada kegiatan ini ya. Yang pertama nanti mungkin prinsip coaching itu apakah bisa saya terapkan ya. Kemudian nanti kompetensi inti coaching itu apakah sudah muncul dari saya. Kemudian nanti dari proses coaching yang saya lakukan itu apakah alur tirtanya itu berjalan atau tidak. Mungkin itu yang saya coba pahami tadi malam, Ibu. Baik. Kemudian dari kompetensi inti yang sudah Bapak pahami, di situ ada 3 kompetensi sebagai coach. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dari kompetensi tersebut? Ya, Ibu. Jadi kompetensi coach ini kan ada tiga ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Yang saya rasa masih kurang dari diri saya dan ingin saya tingkatkan dan ingin nanti dibantu sama Ibu ketika proses supervisi ini adalah kehadiran secara penuh untuk coach saya mungkin. Itu yang masih saya sangat kurang dan ingin saya tingkatkan pada kegiatan supervisi akademik kali ini, Ibu. Begitu, Pak. Berarti kompetensi yang yang spesifik ingin Bapak diobservasi ini pada saat pada kompetensi eh, kehadiran penuh, Pak ya. Ya, Ibu. Benar. Baik, Pak. Secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam kehadiran penuh ini kira-kira seperti apa, Pak, agar nanti saya lebih mudah melakukan supervisi? Kira-kira keberhasilan dari indikator yang ingin Bapak kembangkan ini kira-kira seperti apa, Pak? Ya, Mbak, Bu. Jadi saya coba reka-reka, ya, coba-coba pikirkan mengenai keadaan penuh itu mungkin beberapa indikator yang bisa mungkin saya tunjukkan nanti adalah pertama mungkin saya bisa memberikan fokus saya sepenuhnya kepada coach saya, kemudian nanti mungkin menggunakan bahasa tubuh yang mendukung ya, kemudian juga saya bisa mendengarkan secara aktif serta menjaga alur pembicaraan apa tetap fokus kepada alur tirta dan percakapan yang coach saya itu ingin lakukan. Seperti itu mungkin Ibu. Baik. Berarti sangat luar biasa sekali, Pak ya, indikator dan ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti, yaitu dengan kehadiran penuh, Bapak mendengarkan coach secara aktif, kemudian dengan bahasa tubuh sepenuhnya memahami seperti itu coachnya, Pak ya. Kemudian Bapak juga menggunakan alur percakapan sesuai dengan alur tirta seperti itu, Pak ya. Ya, kurang lebih seperti Ibu. Baik. Eh, Sesuai dengan tujuan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan observasi yang saya lakukan ini tentang coaching yang akan Bapak lakukan nanti bersama Ibu Mahmuda. Tujuannya sudah sangat luar biasa. Saran dari saya tetap semangat, semoga apa yang diharapkan atau apa indikator yang ingin Bapak capai untuk kegiatan supervisi hari ini dapat terlaksana dengan baik.
Sekarang saya persilahkan kepada Pak Fahmi untuk melakukan coaching bersama Ibu Mahmuda. Terima kasih Bu. Saya coba lanjutkan kegiatan coaching saya dengan Ibu Mamudah sekarang itu. Baik, sama-sama Pak. Silahkan. Kita lanjut coaching ya, Bu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu udah. Eh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Udah. Em, saya ada keperluan dengan Bapak. Apakah Bapak hari ini tidak sibuk? eh, Tidak sih Bu, saya sebenarnya ada kegiatan tapi udah selesai sih ini. Saya coba sedang membuat perangkat pembelajaran buat anak-anak tapi udah selesai. Silakan Bu kalau mau masuk Bu. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Apakah Bapak sehat-sehat saja? Alhamdulillah saya sehat Ibu udah. Ibu udah bagaimana? Sehat juga ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi saya ada sedikit kendala ini Pak yang ingin saya eh, bicarakan atau saya ingin diskusikan dengan Bapak. Oh ya, dengan senang Apakah hati masih saya boleh? coba dengarkan Ibu udah ya. Mungkin bisa diceritakan apa kendalanya Ibu udah ini. Oke, jadi kendala saya seperti ini, Pak. Saya itu sangat sulit mengkondisikan keadaan kelas saya, Pak. Karena murid-murid saya itu sangat aktif. Jadi di dalam kesehariannya belajar itu mereka gimana ya? Saya susah mengkondisikan pola belajar mereka yang baik, khususnya di saat mereka berkelompok. Saya berikan pelajaran berkelompok gitu, Pak. Oh ya, ini anak-anak yang aktif ini emang perlu perhatian khusus ini bagus. Kali Ibu Uda sudah melihat ke sana. Kira-kira menurut Ibu Uda, mengapa anak-anak itu bisa seaktif itu gitu kira-kira? Sehingga tidak bisa dikontrol seperti itu. Baik, Pak. Saya dengan murid-murid itu sebenarnya karena mereka mungkin kelas satu, jadi mereka sangat aktif sehingga saya sulit mengkondisikan, apalagi dengan kondisi kelasnya yang sangat gemuk gitu, Pak. Anak-anak di kelas itu ada 32 orang, terus kelas satu dan saya tidak memiliki guru pendamping. Jadi saya sendiri yang mengatasi mereka semua gitu, Pak. Itulah yang menjadi kendala saya. Terus apa yang sudah coba Ibu sudah lakukan untuk menangani kondisi tersebut, Bu Uda? Baik, Pak, untuk menangani kondisi tersebut, saya sudah melakukan beberapa trik. Contohnya saya mengelompokkan anak-anak tersebut sesuai dengan teman yang mereka ini sangat sukai agar mereka bisa lebih aktif dalam belajar. Kemudian mungkin juga dengan mengelompokkan mereka dengan teman-teman yang mereka sukai, jadi mereka lebih sepemikiran begitu, Pak. Sejauh ini seperti itu. Setiap proses belajar agar kelompoknya ini menjadi lebih aktif. Jadi saya coba kelompokkan dengan teman yang paling akrab dengan mereka itu sendiri, Pak. Terus hasilnya bagaimana dari mengelompokkan itu, Bu Uda? Hasilnya dari beberapa anak memang mereka aktif karena bersama dengan temannya yang mereka inginkan, tetapi dalam kelompok tersebut juga saya menemukan ada beberapa anak yang pasif, Pak. Mereka tidak bersemangat disebabkan oleh apa ya? Karena mereka tidak merasa sejalan dengan kelompok yang sama temannya ini.
Yang satu memang mereka senang karena teman sepermainannya, tetapi yang satu lagi tidak merasa nyaman karena mereka bukan bagian dari teman sepermainannya begitu. Ya, ya. Eh, Kalau Ibu udah coba pikir-pikir, penyebab dari ini selain tadi teman mainnya itu kira-kira apa, Buddha ya? Eh, Salah satu penyebabnya mungkin Pak karena mereka berbeda keyakinan atau berbeda agama, terus bahasanya juga beda sehingga saya pikir mereka apa ya, mereka kurang nyambung saat bekerja sama, saat berkomunikasi. Jadi mereka kurang nyambung. Makanya kelompoknya ini tidak bisa berjalan dengan baik, terlebih mereka kan kelas satu begitu. Terus mereka masih membutuhkan teman-teman yang memang bisa diajak komunikasi dengan baik. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi adanya permasalahan keyakinan. Kalau bahasanya apakah mereka sama atau gimana, Buddha? Sejauh ini bahasa mereka itu kalau di dalam kelas mereka menggunakan bahasa Indonesia, tapi beberapa anak yang latar belakangnya dari yang agama Hindu, mereka itu menggunakan bahasa ibunya, Pak. Kenapa? Karena mereka mungkin pembiasaan di rumah tidak menggunakan bahasa Indonesia sehingga mereka masih cenderung menggunakan bahasa Bali saat belajar bersama teman. Dan inilah salah satu faktor kenapa teman-temannya ini di dalam kelompok tidak aktif. Meskipun mereka sangat aktif dalam melakukan kegiatan, tetapi komunikasinya ini tidak aktif, Pak. Seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan di sini ada beberapa hal ketidaksamaan ya. Pertama yang apa namanya latar belakangnya, kemudian akibat dari latar belakang itu adalah ada perbedaan bahasa yang menyebabkan komunikasi anak-anak ini kurang jalan seperti itu Ibu Daya. Kira-kira dari hal tersebut ada hal lain lagi enggak selain itu? Misalkan lokasi rumah mereka ini apakah satu tempat atau berbeda mungkin Ibu Daya? Iya, benar sekali, Pak. Lokasi rumah mereka ini berbeda. Makanya mereka lebih cenderung bersama kelompok-kelompoknya masing-masing begitu. Makanya saya mengambil solusi di saat anak-anak berkelompok, mereka saya kelompokkan dengan temannya yang satu satu keyakinan begitu, biar mereka lebih sepaham begitu. Namun demikian, saya tidak bisa memberikan dalam satu kelompok itu melulu dengan agama Hindu atau Muslim. Saya harus bikin berbaur. Nah, jadi di kelompok yang berbaur ini, beberapa anak memang mengalami kendala karena mereka kan tidak saling memahami dengan bahasa yang lain. Begitu, Pak. Ya, kan masalahnya sudah kita cukup ketahui ada dua hal inti ya. Pertama, lokasi rumah yang berbeda, kemudian menyebabkan adanya kultur berbahasa yang berbeda sehingga komunikasinya tidak bisa berjalan gitu. Nah, dari hal ini rencana yang Ibu udah akan lakukan supaya mereka bisa memperbaiki kondisi ini kira-kira seperti apa Ibu udah? Rencana yang ingin saya lakukan, Pak, untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini, salah satunya mungkin saya akan memberikan pemahaman bahasa yang lebih baik lagi kepada anak-anak, beberapa anak yang mereka ini belum bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti saya akan mengajarkan mereka setiap hari berkomunikasi. Kemudian saya juga mengajak serta teman-temannya yang Hindu yang sudah fasih berbahasa Indonesia untuk selalu rutin menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, khususnya di dalam kelas saat proses belajar. Begitu, Pak. Iya, iya. Ini rencana yang luar biasa sekali ya. Harapannya dengan bahasa mereka sudah sama, sudah cukup saling mengerti, nanti ketika berkelompok itu bisa lebih berjalan lah kegiatan kelompoknya itu. Kemudian kira-kira ada dukungan lain enggak yang Bapak udah butuhkan mungkin dari siapa gitu terkait dengan program ini gitu. Betul sekali, Pak. Terkait dengan bantuan yang saya harapkan, seperti yang saya jelaskan tadi pada awal, anak-anak itu sangat aktif, kemudian kelasnya gemuk, setelah itu juga mereka susah berkomunikasi yang baik. Saya ingin anak-anak ini eh, apa ya? Saya ingin ada yang membantu saya. Ada guru yang membantu saya untuk menghandle
anak-anak yang luar biasa ini yang pertama sangat aktif, kemudian mereka juga kesulitan dalam berkomunikasi begitu. Saya ingin meminta bantuan mungkin kepada salah satu teman saya yang beragama Hindu, namanya Ibu Desa. Nah, kebetulan beliau juga di sini sebagai operator sekolah. Mungkin bisa sesekali saya minta bantuan kepada beliau untuk datang membantu saya di dalam kelas untuk menghandle anak-anak. Begitu, Pak. Ya, ya. Jadi memang kolaborasi itu merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajarannya, termasuk dalam kolaborasi Ibu Uda dengan Ibu Desak ini ya. Kemudian bagaimana komitmen Ibu Uda untuk melakukan rencana dan hal-hal yang sudah Ibu Uda sampaikan tadi? Oke, komitmen saya, Pak, saya ingin eh, setiap saya melakukan proses belajar, saya ingin sekali menjadikan kelas saya itu kelas yang aktif namun inovatif, Pak. Nah, yang artinya seperti apa? Aktif dalam proses belajarnya, tetapi dalam proses ini mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat tajam. Yang artinya apa? Anak-anak itu tidak stuck aja di bahasanya sendiri, tetapi mereka juga melakukan inovasi-inovasi lain, belajar lagi lebih banyak supaya kelasnya nanti jadi lebih lebih kompak saat belajar, khususnya belajar kelompok. Dan terkait kegiatan yang saya lakukan ini, saya akan melakukan secara rutin dan berkesinambungan agar hasilnya itu bisa maksimal. Seperti itu, Pak. Bagus sekali ya. Terus bagaimana nih supaya rekan-rekan guru atau bapak guru yang lain mungkin atau kepala sekolah bisa melihat komitmen Ibu Uda ini dalam melakukan perbaikan terhadap kondisi kelasnya. Mungkin ada hal yang Ibu Uda mungkin bisa sampaikan gitu atau dilakukan gitu. Baik, terkait dengan agar kepala sekolah atau rekan-rekan guru lain juga melihat seberapa jauh saya melakukan tindakan untuk perbaikan di kelas saya, tentu saja saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak didik saya agar mereka ini saat berkomunikasi menggunakan bahasa yang benar. Kemudian guru-guru yang lain bisa melihat perubahannya di saat anak-anak berkomunikasi dengan teman yang lain, kakak kelas atau rekan guru, teman-teman guru begitu. Kemudian saya juga ingin Bapak Ibu guru serta kepala sekolah melihat bagaimana proses belajar di kelas 1 meskipun kelasnya gemuk, kemudian dengan adanya guru yang membantu, nanti akhirnya proses pembelajaran ini bisa sesuai dengan seperti yang kita harapkan sehingga proses belajar itu berpihak kepada anak. Begitu, Pak. Iya, terima kasih ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ini sudah paket lengkap sekali ya Bu Ida ya. Mungkin Bu Ida bisa simpulkan ini dari tadi masalah Ibu Uda, kemudian solusinya serta tanggung jawab yang akan Bu Uda lakukan itu seperti apa ini Bu Uda? Baik, Pak. Tadi saya permasalahan saya yang pertama saya kelasnya gemuk. Selain kelas gemuk, kemudian anak-anak yang sangat aktif karena mereka masih kecil, kelas 1 yang notabene kelas 1. Kemudian saya kesulitan dalam membagi kelompok karena mereka ini susah berkomunikasi. Nah, terkait apa yang permasalahan yang saya hadapi ini, saya ambil kesimpulan bahwa dengan problema yang saya hadapi ini, saya yang pertama harus mencari guru untuk menemani saya mengatasi anak-anak yang banyak sehingga bisa lebih efektif lagi dalam belajar. Kemudian saya akan mengajarkan anak-anak yang masih kemampuan berbahasanya ini, berbahasa Indonesianya masih kurang, dengan cara rutin mengajak berkomunikasi terus-menerus sehingga kemampuan berbahasa mereka bertambah. Dengan adanya kemampuan berbahasa yang bertambah, otomatis nanti juga akan meningkatkan performa mereka di dalam mengerjakan tugas-tugas dalam kelompok. Dan terkait dengan apa yang akan saya lakukan selanjutnya, sudah saya sampaikan tadi ke Bapak, agar Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru melihat apa yang saya lakukan, perbaikan-perbaikan yang saya lakukan, tentu saja dengan menjadikan kelas saya sebagai teladan atau contoh bagi kelas-kelas lain kalau bisa Pak, yang dimana komunikasinya bagus,
kerja kelompoknya baik, kemudian kelasnya ini berjalan saat proses pembelajaran ini berjalan sebagaimana semestinya yang kita inginkan, yaitu tetap aman, tetap nyaman, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi kalau saya tarik sedikit kesimpulan, masalah Ibu Uda ini sudah terselesaikan, sudah akan coba Ibu Uda selesaikan ya. Terus bagaimana perasaan Ibu Uda, sudah fresh atau bagaimana ini? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Setelah melakukan percakapan coaching bersama Bapak, saya merasa lebih apa ya? Saya lebih plong gitu, Pak. Saya merasa bahwa yang tadi saya tidak memiliki jalan keluar, saya sudah merasa stres dengan apa yang saya hadapi, dengan problem yang kelas 1 yang sangat aktif. Kemudian setelah berbicara dengan Bapak, saya menemukan solusi-solusi yang nantinya ke depannya akan saya lakukan dalam keseharian saya melakukan tindakan-tindakan di dalam kelas saya, khususnya tindakan dalam proses belajar mengajar gitu, Pak. Terima kasih Bu Daya. Kalau sudah seperti itu mungkin saya juga ada kegiatan lanjutan ini dengan Ibu Siti. Saya izin pamit terlebih dahulu Ibu Uda. Eh, saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu cerita-cerita baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya menjadi coach saya. Eh, Selain itu, saya juga ingin memberikan penghargaan kepada Bapak yang sebesar-besarnya berupa apa ya, apresiasi mungkin bahwa Bapak ini sungguh luar biasa dalam memberi coach kepada saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baiklah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa sekali dengan praktek coaching yang telah Pak Fahmi lakukan sebagai coach ya, dengan Ibu Uda tadi. Saya amati Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal Pak ya, telah kita bicarakan tentang kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini, Pak. Ya, Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang Bapak ingin kembangkan? Coba Bapak ceritakan. ya Ibu, terima kasih ya. Jadi saya tadi berdasarkan hasil ingat-ingatan saya dengan proses coaching tadi, saya sudah berusaha fokus untuk apa namanya mendengarkan apa yang disampaikan coach saya. Kemudian saya sudah mencoba untuk apa namanya memperagakan, menggerakkan gestur-gestur tubuh untuk memperjelas maksud dan tujuan saya. Namun memang ada beberapa kendala gitu ya, karena mungkin saya masih teringat-ingat dengan teknik-tekniknya ya, belum terlancar sehingga ada bagian-bagian di mana saya lebih mengingat teknik tadi atau mengingat cara-cara tadi, sehingga ada gangguan sedikit lah terhadap fokus saya terhadap apa yang disampaikan sama coach saya seperti itu. Baik, Pak. Tapi kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan itu menurut saya sudah sangat luar biasa, karena sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu dengan kesadaran penuh, kehadiran penuh untuk menggali potensi atau jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan izin Pak ya, saya ingin menyampaikan tadi Bapak sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, di mana Bapak itu sesuai dengan catatan atau yang telah saya amati tadi itu, Bapak sebagai coach itu telah dengan sangat berusaha, sudah sangat baik sekali menurut hasil dari supervisi saya ini. Bapak itu sudah
memberikan kehadiran penuh kepada coachi dalam menggali potensi, kemudian dari postur tubuh, entah dari pikiran, ekspresi yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi itu sudah sangat baik sekali menurut saya. Tadi Bapak memberikan kehadiran sepenuhnya kepada coachi dalam mendengarkan, kemudian memberikan respon yang penuh kepada coachi dalam menggali coachi untuk menemukan solusi dan menggali kompetensi yang ada di dalam diri coachi itu dalam menemukan dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachi tersebut. Jadi dari ketiga kompetensi yang Bapak lakukan tadi itu, pada kompetensi kehadiran penuh sudah sangat baik sekali, dan pada kompetensi yang lainnya juga sudah sangat baik, yaitu pada kompetensi sesuai dengan rubrik penilaian saya hasil supervisi ini Pak ya, pada kompetensi kehadiran penuh sudah sangat baik kalau menurut saya, karena tadi Bapak sudah memberikan kehadiran penuh. Kemudian pada saat mendengarkan aktif juga Bapak dengan sangat aktif menyimak, mendengarkan apa dari permasalahan yang dihadapi oleh coachi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pun sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan tadi pada prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi juga sangat baik, dan tidak lupa juga pada kegiatan tadi, Bapak sudah menerapkan alur percakapan Tirta dengan lengkap dan dengan sistematis dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Jadi seperti itu Pak ya, hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi. Kedepannya Bapak itu rencananya akan mengembangkan kompetensi apa lagi Pak selain kompetensi kehadiran penuh tadi? Terima kasih atas catatannya Ibu ya. Sangat membantu saya sekali saya untuk meningkatkan kompetensi saya di kedepannya ya. Dari yang saya rasakan tadi ya, saya sudah coba untuk memberikan presence sepenuhnya, kemudian masih terkendala dengan teknik-teknik yang mesti saya ingat-ingat juga. Nah mungkin saya ke depannya tadi saya merasa harus bisa lebih memberikan kualitas pertanyaan yang lebih bagus lagi supaya mampu mengarahkan Ibu Uda ke solusi dengan cepat, kemudian opsi-opsi yang lain yang bisa dia kembangkan juga bisa lebih baik lagi, kemudian tidak mengulang-ulang lagi seperti yang tadi mungkin beberapa tahap saya lakukan gitu. Mungkin saya ingin nanti di kompetensi berikutnya atau di supervisi berikutnya untuk melakukan peningkatan kompetensi di bidang pada ranah membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin bisa dibantu nanti Ibu Siti. Terima kasih. Baik Pak, berarti kesimpulannya pada kegiatan berikutnya itu Bapak berencana akan mengembangkan potensinya itu yaitu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Baik. Bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisi ini Pak? Ya, saya pertama merasa lebih percaya diri ya untuk melakukan coaching dan tentu terkait dengan kehadiran ya seperti Ibu sampaikan tadi saya sudah merasa cukup ada perbaikan yang cukup signifikan ya. Semoga bisa nanti menjadi masukan yang baru buat saya sehingga bisa memberikan layanan coaching yang lebih baik kepada rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Baik, sama-sama Pak. Alhamdulillah saya juga ikut senang dengan perasaan yang Pak Fahmi rasakan. Terima kasih Pak Fahmi atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali mungkin kita akan berdiskusi lagi untuk melakukan kegiatan supervisi seperti ini tentunya. Namun mungkin akan dengan topik-topik yang lebih bervariasi lagi Pak ya. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya Pak. Siap Bu.
Mohon izin dulu Ibu ya. Terima kasih ya kesempatannya. Baik, Pak. Sama-sama.